Ya, hari ini 270 wilayah di Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah. Dan ini pertama kalinya pelaksanaan pencoblosan berlangsung di tengah situasi pandemi. Kita akan melihat bagaimana hasil terkini ya dari pencoblosan. Sudah ada rekan Ricky Iskandar di Hotel Luan Syah Kuningan dan Stefani Patricia di Hotel Grandika Iskandar Syah Jakarta. Kita ke Ricky Iskandar terlebih dahulu. Selamat siang Ricky, bagaimana hasil hitung cepat sementara saat ini di sana? Iya, baik Deta, selamat siang dan Wilson. Terkait dengan hitung cepat, saat ini memang masih dalam persiapan dari teman-teman lembaga survei Poltreking, mengingat memang saat ini masih dalam waktu masa pencoblosan di berbagai daerah, karena memang dari Poltreking sendiri ini memfokuskan 7 wilayah dalam pemilihan atau hitung cepat kali ini, di mana diantaranya adalah Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, kemudian juga kota Surabaya dan kota Medan. Ini artinya ada 5 pemilihan gubernur dan 2 pemilihan wali kota, di mana Sulawesi dan Kalimantan ini memang jamnya berbeda dari wilayah barat. Tentu penghitungan akan dimulai terlebih dahulu dari wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Namun saat ini dari teman-teman tim Poltreking masih mempersiapkan atau menunggu data kiriman dari wilayah-wilayah tersebut yang nantinya baru akan bisa diproses sekitar pukul 1 siang nanti untuk di wilayah barat. Dan hingga saat ini kita masih melihat persiapan dari teman-teman Poltreking, di mana tadi juga sudah dilakukan untuk exit poll terlebih dahulu dari sejak pukul 10 dan hingga saat ini juga masih menunggu proses hitung cepat. Dan mengingat saat ini juga masih dalam situasi pandemi, maka protokol kesehatan penerapan di kawasan ini juga harus dipatuhi. Begitu, seperti itu situasi di Poltreking, dan kita juga sudah bergabung bersama dengan Stefani untuk di lembaga survei lainnya. Silakan Stefani dengan laporannya. Baik, terima kasih Ricky, ya Wilson, Deta, dan juga Baik, terima kasih Ricky, ya Wilson, Deta, dan juga pemirsa. Untuk di lembaga survei Carta Politika Indonesia sendiri, hingga saat ini juga hasil hitung cepat masih belum dilakukan karena masih menunggu pencoblosan atau pemilihan suara di masing-masing daerah selesai dilaksanakan. Rencananya untuk hitung cepat akan dimulai sekitar pukul 1 siang hari nanti, dan untuk Carta Politika Indonesia sendiri, metodologi yang digunakan yaitu dengan menggunakan sampel TPS. Tentunya pemilihan sampel TPS ini juga tidak dilakukan secara sembarang. Pemilihan sampel TPS dilakukan secara cermat dan jumlahnya pun juga disesuaikan dengan jumlah DPT di masing-masing daerah. Untuk Carta Politika Indonesia melakukan quick count atau hitung cepat di 11 wilayah, diantaranya 5 provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, kemudian di 4 kota, yaitu Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Tangerang Selatan, dan juga ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Tanah Bumbu. Wilson, Deta, dan pemirsa yang Anda saksikan saat ini suasana di ruang atau di pusat tabulasi dari Carta Politika Indonesia. Teman-teman dari Carta Politika Indonesia hingga saat ini masih terus melakukan persiapan dan masih melakukan koordinasi dengan tim yang berada di lapangan atau di daerah masing-masing. Dan perlu disampaikan juga bahwa meskipun di sini timnya memang dikatakan cukup banyak, namun penerapan protokol kesehatan tetap diberlakukan secara disiplin. Seluruh petugas dari Carta Politika Indonesia di tempat ini menggunakan masker dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Wilson dan Deta, perlu diingat juga bahwa quick count atau hitung cepat bukan merupakan hasil resmi dari pemilihan kepala daerah 2020 ini. Kita tetap harus menunggu tentunya hasil real count dari KPU. Namun jika melihat dari pilkada sebelumnya ataupun pemilu, memang biasanya selisih dari quick count dengan hasil recount ini tidak berbeda jauh selisihnya. Deta dan Wilson, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Stefani Patricia dan Ricky Iskandar atas laporannya. Selamat bertugas kembali.